Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan ini kita ingin melanjutkan pembelajaran kita tentang zakat, infak dan sedekah. Nah, apa itu zakat? Kemarin sudah dijelaskan, zakat menurut bahasa adalah bertambah atau bersih atau suci. Sementara itu menurut istilah, zakat adalah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang muslim. Adapun zakat yang harus dikeluarkan ada dua macam, yaitu zakat mal atau zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat harta atau zakat fitrah. Jadi zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat mal adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seseorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, jadi dalam surah At-Taubah ayat 103 itu sudah dijelaskan. Lalu ketentuan-ketentuannya apa? Nah, itu halaman 82. Jenis harta yang mau dizakati itu emas, perak, logam mulia, lain platina, intan, dan permata. Berapa ketentuannya? Tuh ada nisabnya. Nisab itu adalah ketentuannya emas 20 dinar atau sekitar 85 gram. Ya, itu kalau udah ada sekitar 85 gram maka itu sudah berhak dizakati. Perak kalau sudah ada 200 dirham atau sekitar 595 gram, nah itu berarti dia sudah bisa mengeluarkan zakat malnya. Logam mulia lain atau emas, ya. Haulnya, waktunya telah mencapai setahun dimiliki. Jadi kalau sudah sampai setahun kita miliki 85 gram emas, terus peraknya 595 gram dalam setahun kita bisa dapati, berarti kita harus keluarkan 2,5%, ya. Keterangan perhiasan yang wajib dizakati adalah perhiasan simpanan. Nah, ya. Jadi yang emas simpanan, perak simpanan yang kita dapatkan dalam setahun itu jumlahnya ini tadi, ya. Jadi itu dia sudah wajib mengeluarkan zakat emasnya. Terus barang atau perniagaan sama dengan emas, yaitu 85 gram. Haulnya usaha telah berjalan 1 tahun, sama juga yang dikeluarkan 2,5 gram. Terus hasil bumi, biji-bijian, buah-buahan, ya, misalnya dia bercocok tanam. Kapan itu? Mana nisabnya? 5 wasa atau 1050 liter. 1 wasa sama dengan 60 sa'. 60 sa'. 1 sa' 3,5 liter. Nah, jadi kalau sudah sampai sekitar 1000 liter itu dia harus dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nisab. Nisabnya mana? Ini tadi, ya. Nah, oke. Terus jumlah zakat yang dikeluarkan 10 atau 5%. Agak banyak ini, ya. 10 atau 5% kita keluarkan. Keterangannya 10% jika pengairan alami atau tak ada hujan. 5% jika pengairan memerlukan biaya, ya. Jika memerlukan biaya hanya 5% saja. Lalu rikaz itu barang temuan atau harta terpendam.
Misalnya dia dapat harta karun ya. Nah, itu dibaca-baca dengan baik. Terus yang halaman 83, jenis hartanya binatang ternak, sapi, kerbau ya. Nisabnya kalau dia memeliharanya 30 ekor. Waktunya kapan? Telah mencapai 1 tahun dimiliki. Yang dikeluarkan itu 30 sampai 39 ekor kalau dia punya. Terus yang dikeluarkannya 1 ekor umur 1 tahun. Nah, itu yang dia zakati. Kalau dia punya 4 sampai 59 ekor, 1 ekor umur 2 tahun. 60 sampai 69 ekor, 2 ekor umur 1 tahun. 70 sampai 79 ekor, 2 ekor 1 tahun umur 1 ekor, 2 ekor atau 1 ekor yang berumur 1 tahun, dan 1 ekor yang berumur 2 tahun. Berarti 2 ekor, 1 yang berumur 1 tahun dan 1 lagi yang berumur 2 tahun. Terus selebihnya setiap ada tambahan 30 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor yang berumur 1 tahun. Setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun. Nah, setiap bertambah ada penambahan per ekor ya. Dilihat bagus-bagus di rumah ya nak ya. Terus nah, ketentuan zakat syarat wajib zakat fitrah. Tuh ya, dibaca halaman 85. Terus ketentuan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa saja? 1, fakir, baca ketentuannya ya nak ya. Terus miskin, amil zakat, dan mu'allaf. Terus hamba sahaya. Hamba sahaya itu orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Selanjutnya gharib atau orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu dia punya banyak hutang, dia wajib berhak menerima zakat fitrah. Sabilillah, orang yang berjuang demi menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik atau tidak untuk perjalanan maksiat yang kehabisan bekal atau kehabisan ongkos. Nah, itu zakat mal dan zakat fitrah. Selanjutnya infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Dalam infak tidak ada nisab. Ya, tidak ada batasnya. Terserah mau infak berapa. Kalau zakat tadi ada batasannya. Kalau emasnya sekian gram, kalau emasnya tadi 500 kalau emasnya tadi 85 gram, nah itu dikeluarkan, itu nisabnya. Tapi kalau infak tidak ada batasan, berapa saja mau kita keluarkan. Nah, selanjutnya ke sedekah. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, baik berupa materi ataupun non materi. Hukum sedekah sama dengan berinfak. Hanya saja kalau berinfak wujudnya hanya berupa materi. Tetapi kalau sedekah bisa berupa materi ataupun non materi. Sedekah dapat berupa jasa, ilmu pengetahuan atau pekerjaan kebaikan lainnya.
Pada dasarnya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan dengan memasang wajah berseri atau senyum kepada orang lain pun dianggap sebagai sedekah. Ya, tuh baca sabda Rasul. Lanjut, fungsi zakat, infak dan sedekah. Halaman 89. Dibaca di rumah. Lanjut. Bagian E, pemberian yang dianjurkan dan dilarang. Pemberian yang dianjurkan selain zakat fitrah, infak dan sedekah, Islam menganjurkan agar memperbanyak amal-amal kebajikan lainnya, antara lain sebagai berikut. Hibah. Nah, pemberian yang dianjurkan, ya. Hibah adalah pemberian yang diberikan dengan tidak mengharap ganti atau pemberian hibah, ya. Hibah itu pemberian yang tidak diminta ganti, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Lanjut, wakaf. Wakaf adalah pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan ibadah atau sosial masyarakat. Contoh, orang berwakaf tanah untuk buat masjid, untuk buat sekolah, untuk buat rumah sakit, ya. Lanjut, fidyah. Fidyah menurut bahasa adalah tebusan atau penebusan, sedangkan menurut istilah adalah penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena dia tidak dapat melaksanakan kewajiban. Misalnya, seorang yang tidak dapat menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan harus mengeluarkan fidyah. Misalnya, dia sudah tua, dia tak bisa mengerjakannya, dia bayar fidyah. Selanjutnya, pemberian yang dilarang. Pemberian yang dilarang itu selain amalan yang dianjurkan sebagai kebajikan, ada pula amalan atau pemberian yang dilarang. Misalnya riswah. Dalam bahasa kita sehari-hari, riswah sama dengan suap, yaitu uang atau barang berharga atau memperlancar urusannya sehingga berhasil mencapai apa yang diinginkan. Dalam praktek sehari-hari, riswah atau suap bisa terjadi pada semua bidang kehidupan masyarakat. Perbuatan ini sangat tercela dan terkutuk sebagai sabda Nabi, yaitu Allah melaknat orang-orang yang menerima suap dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya. Lanjut, hikmah mengeluarkan zakat fitrah. Dibaca-baca di rumah ya nak ya, sampai halaman 92. Berikutnya Muallim akan berikan tugas. Silakan dibaca-baca di rumah. Sebentar lagi kita akan ujian. Oke? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.